Assalamualaikum kelas 9. Selamat bergabung di materi pembelajaran seni rupa, seni patung bersama Qoimatun Aisyah. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Di dalam materi seni patung terdapat kompetensi dasar yang harus kita ketahui, yaitu 3.2 memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. 4.2 membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Ini adalah peta konsep dari seni patung. Yang pertama, kita harus mendefinisikan apa itu pengertian dari seni patung. Kemudian mengenal bentuk-bentuk patung, mengidentifikasikan alat dan bahan dalam berkarya patung, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung, dan menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Tentu kalian sudah pernah melihat patung-patung ini di televisi, koran, buku, dan sebagainya. Patung-patung ini memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Namun sebelum itu, apa kalian tahu pengertian dari seni patung? Yang dimaksud patung menurut KBBI yaitu tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat melalui dipahat dari batu, kayu, dan sebagainya. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Perlu digarisbawahi, patung itu bersifat 3 dimensi atau benda bervolume ya. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian seni patung yaitu dari Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong, mematah, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian dari Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Dari B.S. Mears, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Pada zaman dulu, manusia membuat patung untuk perlengkapan upacara atau sebagai simbol roh nenek moyang. Seiring dengan perkembangan zaman, patung tidak hanya sebagai pelengkap upacara, tetapi juga sebagai hiasan rumah. Patung menurut fungsinya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada patung sebagai monumen. Kedua, patung sebagai dekorasi. Ketiga, patung kerajinan. Keempat, patung arsitektur. Dan kelima, patung religius. Yang pertama ada patung monumen. Patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh tertentu atau bisa juga peristiwa yang dianggap bersejarah. Contoh dari patung monumen dapat kalian lihat pada layar. Yang kedua adalah patung dekorasi. Patung ini bertujuan untuk memberikan kesan keindahan di dalam ataupun di luar ruangan. Contohnya bisa kalian lihat pada layar ya. Ketiga, ada patung kerajinan. Nah, patung ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen yang memiliki ketertarikan atau minat dalam karya seni ini.
keempat adalah patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang sebelumnya. Nah, contoh dari patung arsitektur dapat kalian lihat di layar. Terakhir yaitu patung religius. Contoh patung religius dapat kalian lihat pada agama Hindu dan Buddha. Mereka membuat patung untuk menghormati atau mengenang orang yang diagungkan, seperti raja atau pimpinan mereka. Patung ini bahkan dianggap sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, sehingga dijadikan sebagai simbol Tuhan. Contoh patungnya dapat kalian lihat di layar ya. Bentuk dan jenis patung. Bentuk patung ada dua. Yang pertama ada patung figuratif atau realis. Yang kedua ada patung non-figuratif. Patung figuratif atau realis. Patung figuratif ini adalah patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada di dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan yang dibuat sedemikian rupa menyerupai dari bentuk aslinya. Patung non-figuratif atau imajinatif. Patung non-figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk dari aslinya. Patung jenis ini biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Jenis patung. Jenis patung dilihat dari pembuatannya, ada patung arca dan patung relief. Arca yaitu jenis patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Sedangkan relief itu patung yang terletak pada dinding sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depan saja. Contohnya dapat kalian lihat di layar ya. Jenis patung yang dilihat dari posisinya, yang pertama ada patung freestanding, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh yaitu lengkap dalam posisi berdiri. Jadi semua bagian tubuh harus ditampilkan dalam membuat patung freestanding. Kedua ada patung zondie, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh. Bedanya dengan patung freestanding, patung zondie tidak dalam keadaan berdiri, melainkan dalam posisi duduk ataupun tiarap. Patung bos atau sedada, yaitu patung yang hanya menampilkan setengah badan dari kepala hingga bagian dada saja. Bentuk patungnya seperti gambar berikut. Patung torso, yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja, umumnya dari dada, pinggang, hingga pinggul. Jadi, patung torso ini tidak memiliki bagian kepala. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Terakhir ada patung kepala. Patung ini umumnya hanya menampilkan bagian kepala hingga leher saja. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar ya. Untuk membuat suatu karya seni patung dibutuhkan bahan dan alat tentunya. Nah, bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan? Bahan seni patung. Yang pertama ada bahan lunak. Nah, bahan lunak ini mempunyai tekstur empuk atau lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Contohnya seperti plastisin, lilin, tanah liat,
dan sabun. Kedua, ada bahan sedang. Sifat dari bahan sedang ini yaitu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya yaitu seperti kayu randu, waru, sengon, dan mahoni. Biasanya untuk membuat karya seni patung menggunakan bahan sedang ini menggunakan teknik pahat. Yang ketiga, ada bahan keras yang memiliki bentuk dan material yang keras. Contohnya seperti kayu jati, kayu ulin, dan batu pualam. Yang terakhir yaitu bahan cetak atau cor. Nah, bahan ini seperti semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, serta bahan kimia seperti resin dan fiber. Bahan ini dapat digunakan berulang kali karena menggunakan teknik cetak. Alat dalam seni patung. Yang pertama ada butsir. Butsir ini berfungsi untuk mengurangi atau menambah bahan dalam membuat patung sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Butsir umumnya dipakai untuk membuat patung dari bahan yang lunak, seperti misalnya tanah liat. Kemudian ada meja putar. Meja putar ini merupakan meja yang bisa diputar untuk membuat patung. Meja ini berfungsi untuk mengontrol dan memudahkan kita saat membentuk dari segala arah. Alat dalam seni patung yang ketiga ada pahat. Pahat merupakan sebuah alat yang dipakai untuk memahat dan mengukir. Alat ini berfungsi untuk mengurangi bahan. Kemudian ada palu, yang merupakan alat pelengkap dalam memahat agar bisa memberikan tenaga dorongan pada alat pahat sehingga bahan dasar patung bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Kemudian ada cetakan, yang merupakan alat yang dipakai untuk mencetak karya seni patung yang terbuat dari bahan cair. Kemudian dapat mengeras setelah kering dan dapat digunakan untuk berkali-kali. Kemudian ada alat kakak tua atau tang yang terbuat dari besi, bentuknya seperti paruh burung kakak tua. Alat ini berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan mendorong kawat. Biasanya digunakan pada saat membuat struktur dari patung. Alat dalam seni patung yang terakhir ada sendok adonan, yaitu alat yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya ke kerangka patung. Materi hari ini selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.